Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya, tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya, untuk seluruh pewarta terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Ya, semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh yang menjadi anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajiannya ya. Linknya, jangan bikin aku gregetan nanti. Sudah diunduh, dipotong-potong nggak genah sakarep-karepmu kamu unggah ulang lagi. Jangan begitu ya, jangan begitu. Berbuatlah yang baik ya, jangan begitu. Berikutnya, untuk seluruh power terkasihku, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada semuanya atas doa-doa baiknya, dan aku berdoa juga semoga kebaikan doamu untukku juga Allah akan curahkan kebaikan doa itu untukmu. Kita saling mendoakan, semoga doa-doa kita bagian doa-doa yang diijabai. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama aku mohon dipersori karena memang daripada numpuk jadi ribet nanti kalau numpuk. Mohon maaf untuk Pak Budi Siswanto ya, untuk sabar menanti atas requestnya penjelasan tentang Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat yang ke-6. Memang surat itu awal-awal kita reformasi dulu itu sering diusung oleh mereka yang gandrung terhadap pluralisme ya. Sebetulnya Quran surat Al-Baqarah surat 26 yang surat kedua ayat yang ke-6 itu tidak berdiri sendiri. Dua kali dia turun, nanti di Al-Maidah juga dia turun ya, di Al-Maidah dia turun. Jadi dua kali dengan substansi yang sama ya. Di Al-Maidah itu di nomor yang ke-69 dari surat yang kelima ya. Cuman begini Pak Budi, mohon dimaklumi ya. Dua komentar dari kalian semua pewer-pewer terkasihku belum aku apresiasi ya, dari kesimpulan yang kemarin tentang wasit ya di seri yang kelima dan seri yang keempat ya tuh ya, seri yang keempat. Dan nanti kalau tak biarkan numpuk tambah nggak terapresiasi nanti. Untuk itu aku mau mengapresiasi dulu dari komentar-komentar kalian yang masuk ya, sebagai bentuk aku sangat respect ya. Insya Allah besok Pak Budi kita bahas tentang Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat yang 6. Memang itu surat yang sangat-sangat populer saat-saat itu, dijadikan katakanlah senjata pamungkas bagi mereka yang memegang paham pluralisme ya. Oke. Sekarang kita ke komentar dari wasit ya di seri yang keempat dulu, nanti baru yang kelima. Tajuk kita ini apa, mengalir aja, aku juga belum punya tajuknya. Nanti mana yang kita angkat secara spesifik itu kita jadikan tajuk. Aku bacakan yang pertama dari Kang Anto, berlari lagi dia. Dari Kang Mas Isdianto, PPTK yang ada di Sidamanik. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir menyimak kajiannya, mencerahkan, menunggu seri yang kelima.
Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapat rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Berikutnya Kang Hermas Edison Kalteng hadir Gus, setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam rasional. Oke, berikutnya Nenggelis Nina Triana. Ini sepertinya power baru atau power lama, cuman baru komen nggak tahu aku ya. Kalau di perkomenan ini termasuk yang junior ya. Dari Bandung ya, Nenggelis Nina Triana. Bandung hadir, semoga kita semua sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Atur nuhun teh ninanya. Atur nuhun. Berikutnya Kang Pep Hendarwan ya, Kang Pep Hendarwan. Salam Isra, mudah-mudahan kita semua selalu berpandangan hidup menurut Quran dan hadis ya. Rasulullah Muhammad tidak berpandangan hidup selainnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu menjadi sebuah usaha yang kita dengan semampu mungkin untuk menuju ke sana. Ya. Jadi berpandangan hidup itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad ajarkan kepada kita gitu ya. Oke, selanjutnya Kang Mas Irfan Al-Akbar masih setia menyimak penjabaran diksi wasit ya dari Kerinci Jambi. Dilanjutkan Soleh Hagispati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru, salam Isra juga, dan untuk semua saudaraku di Palu semoga selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Berlanjut ke Brebes, Kang Mas Nurkolis hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Salam Islam rasional juga untukmu, untuk semua keluarga yang di Brebes. Berikutnya Kang Sahran Kipari menyimak setelah tayang 1 jam. Gerimis kecil di malam minggu ini. Terima kasih ya, terima kasih untuk Kang Sahran Kipari. Kemudian Kang Samsul Yatim, pandaan Cimak Gus makin memicu adrenalin bahasannya. Mantap. Berarti semangat belajarmu cukup bagus ya. Segera akan mendapatkan jawaban dari selama ini yang diterjemahkan seperti yang kita tahu itu. Oke. Terima kasih untuk Kang Samsul Yatim dan salam untuk keluarga di Pandaan. Salam Isra Islam rasional. Berikutnya Freedom ini ya. Setuju Pak, kiblat bisa jadi SOP ajaran, pandangan, ajaran, pedoman agama, arah ajaran. Baru paham dalam kajian Pak Guru. Alhamdulillah. Kalau sekarang sudah paham, laksanakan gitu. Ya. Oke, dari Freedom kita ke Kang Putu Suasana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan Guru tetap nyimak salam Isra Islam rasional, semoga kita selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam juga untuk semua keluarga di rumah ya. Kemudian Kang Edi Margono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Dari Jogja ini. Ini yang punya Brebes ini. Kang Wahyu 72, assalamualaikum Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra juga untukmu ya, bersama keluarga di Brebes. Kang Anto Double Shop Indramayu hadir, salam Isra Islam rasional. Oke, matur nuwun ya Kang Anto Double Shop. Berikutnya Jihan Reksa ini di Kaltim ya, hadir kedua, salam Isra semuanya. Oke, matur thank you. Kemudian Kang Hermana Natawijaya. Oke, terima kasih. Ini senior kita dari Pamekasan, Kang Abdul Qadir DJ. Ini uraiannya nih benar-benar canggih ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wajah bagian dari kepala dengan instrumen pendengaran, penglihatan, kolep. Sam'un, basor, kolep. Dalam kurung pola pandang dan pola pikir. Menghadap kiblat kitabullah, agama Yahudi, Nasrani dan Islam.
sorry. Aduh, batuknya. Menghadap Taurat, Injil, dan Al-Quran. Masjidil Haram, Ka'bah di dalamnya. Merupakan simbolisasi Al-Quran. Al-Quranlah yang menyatukan pandangan Muslim. Mantap. Terima kasih untuk Kang Mas Abdul Qadir. Sekelangkong sebanyak ya. Berikutnya, aduh. Coba Bapak ambilin air putih yang panas sih. Nggak usah penuh, separuh aja kok. Batuk terus. Itu gelasnya. Ambil dari termos. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi ini. Oke. Kemudian Kang Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Maaf Oot. Oke. Izin bertanya Gus tentang 1 Tawarik 21 PS Samuel 24. Kok dingin? Apa gelasnya belum panas? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia memujuk Daud untuk menghitung orang Israel. 2 Samuel 24. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan Yehuda. Ditawari, ya, di 1 Tawari iblis menghasut Daud. Tapi di 2 Samuel Tuhanlah yang menghasut Daud. Tolong penjelasannya Gus. Itu penjelasannya, ya, itu ayat saling tikam. Jadi nggak tahu mana yang benar. Cuman kan gini, Ramadan ya. Kita itu hanya nerima terjemahannya. Dulu. Jadi agak sulit memang. Dan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Kalau kita punya teksnya, misalkan kita pinjam dari teman-teman Yahudi kita atau kita ajak mereka diskusi, itu lebih enak. Ya. Kan bisa jadi mungkin yang nerjemahkan pas ngantuk gitu ya. Karena sudah jelas 2 ayat itu baku tikam, saling menikam. Kalau satu benar nanti satu salah. Kalau satu salah satu benar gitu, ya. Dan ayat-ayat seperti ini bukan cuma ini kan, di Perjanjian Lama banyak. Ya. Itu yang bisa aku sampaikan untuk Muhammad Bintang Ramadan dan sukses selalu untukmu ya. Jadi ayat itu ayat yang nggak bisa dikompromikan. Namun demikian harus kita maklumi karena memang modalnya terjemahan. Kalau Muhammad Bintang Ramadan mau cari yang pastinya ya coba kalau ada teman-teman Yahudi ditanyakan, mereka kan mestinya original teksnya ada ya. Tapi yang jadi masalah baik Septuagint maupun Vulgata itu sudah sama-sama terjemahan ya. Ya itulah sudah dikasih yang fresh tapi tidak mau ya gimana. Perjanjian lama sudah, perjanjian baru sudah. Sekarang kan giliran perjanjian terakhir. Ya. Tapi tidak mau ya sudah tidak apa-apa. Oke, terima kasih Kang Muhammad Bintang. Dan yang kamu perlu tahu juga ya, penulisan kitab-kitab Yahudi itu merupakan jasa besarnya dari Ezra. Ya, maka Ezra itu juga termasuk sosok yang sangat dihormati dalam Yahudi. Ya, oke, itu peristiwanya setelah pembuangan dari Babel ya. Kemudian Babel ditaklukkan sama Persia, orang-orang Israel disilakan pulang lagi. Ya, saat itulah kitabnya ditulis ulang ya. Komandonya, panglimanya itu ya, kepala proyeknya ya si Kang Mas Ezra itu ya. Oke. Berikutnya sapa iki? Suprihadi. Ini juga sepertinya junior Mas ya. Ya, selamat datang lah semoga kerasan di sini. Ya karena baru sekali ini aku baca.
Wasit kalau dalam olahraga adalah pimpinan pertandingan. Apakah dari terjemahan umat atau mastol itu bisa diartikan menjadi pemimpin umat, Gus? Bisa, cuman kurang tepat ya, seperti yang sudah aku jelaskan di penutup seri yang kelima. Jadi setiap pemimpin itu ya, itu kan ada wasitnya itu yang menentukan. Jadi yang tepat seperti yang apa sudah kita bahas kemarin, umat penentu ya. Jadi wasit itu menentukan kapan offset, kapan handball, kapan 12 pas. 12 pas itu apa ya? Zamanku 12 pas. Tendangan di depan. Oh, tendangan penalti. Ya. Jadi umat Tanwasaton itu umat penentu. Jadi kita jadi penentu bukan yang ditentukan. Oke, terima kasih Kang Supriyadi. Kemudian Kang Didik nyimak Gus. Oke, terima kasih. Kang Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus. Oke. Empu 99 hadir, oke. Haris Nandar, oke. Omar Rohmah. Alhamdulillah ini baru kajian. Kalau pemahaman kita kiblat di ayat ini arah salat, kita nggak dapat petunjuknya. Ayat ini sangat dalam menyangkut perang peradaban di bumi ini, ya. Atau kalau di kajian-kajian pesantren namanya Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Sampai saat ini Yahudi pemenangnya. Islam sama Nasrani sibuk adu jumlah pengikut alias kuantitas. Orang Yahudi tidak tertarik dengan penambahan jumlah pengikutnya. Yahudi simpel, silahkan Islam sama Nasrani jumlah pengikutnya banyak, tapi cara pandang terhadap hidup itu ikut kita ya. Jadilah kayak sekarang, ngaku agama Islam tapi cara hidupnya Yahudi, jauh dari petunjuk. Ayat ini memberi peringatan jangan mengikuti cara pandang Yahudi Nasrani dalam menjalani hidup. Berpandang dan bersikap hiduplah dengan Quran dan sunnah Rasul Muhammad, seperti yang Kang Pep tadi sampaikan ya. Dimanapun kita berada, kesadaran kita selalu tersambung, terkoneksitas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kiamat terjadi, Islam memenangkan peradaban. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, sudah diuraikan secara rinci oleh Omar Rohmah. Maka dari itu aku bilang, itulah kenapa di surat Al-Baqarah ya, di surat 2 120 ya, 120 itu tidak pakai din, tapi pakai milah. Wala tado'an kal Yahudu wala Nasoro mila. Jadi pakai mila. Pakai mila, enggak pakai din. Enggak pakai din tapi pakai mila. Nah, mila ini ya itu lebih luas dari ini. Ini lebih luas. Orang bisa saja dinnya itu KTP-nya itu Islam, tapi milahnya sudah go out, keluar dari Islam. Tuh yang dimaksudkan oleh Kang Mas Omar Rohmah. Ya, sekarang kan banyak gitu. KTP itu hanya sekedar kebutuhan administrasi aja. Apa Islam? Apa Islam? Apa Islam? Sholat kagak, zakat kagak, dakwah kagak, puasa kagak, memberikan sholawat kagak. Tapi KTP-nya Islam. Ya, karena tulisan agama yaitu Islam dalam KTP sebatas memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan saja. Artinya bahwa dia perlu agama itu tidak meresap dari otak masuk ke dalam sanubari. Jadi meskipun dinnya itu Islam ya milahnya ya terserah. Embo Yahudi, embo Nasrani, embo kapitalis, embo sosialis, tetek bengek, semua dia pakai. Kalau mau berangkat kerja ke kantor atau berangkat ke perusahaan kalau dia pengusaha, berangkat ke pasar kalau dia pedagang, nggak menggunakan kerangka berpikir Al-Quran dan As-Sunnah. Gue kalau begini Allah ridho nggak ya? Gue kalau begini Allah ridho nggak ya? Gue kalau begini Allah ridho nggak ya? Itu nggak ada.
Kenapa? Ya sebatas administrasi. Kebutuhan administrasi. KTP-nya apa? Islam. Ya. Itu yang jadi masalah besar kita kan di sana. Jadi kita kalau mau bangkit itu berat, ya. Bagaimana mau kiamah kalau agama itu hanya sebatas kebutuhan administrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, lewat seperti apa yang kita lakukan ini ya tentunya semampu kita orang kecil ya. Ya, jadi melakukan hal-hal yang kecil ya semampu kita. Membangkitkan sebuah pemahaman lewat edukasi, lewat pembelajaran bahwa agama itu kebutuhan. Ya. Jadi kalau kamu ngaji di aku sudah ada yang 2 tahun ya. Berarti udah berapa? 4 semester. Tapi kerangka berpikir keberagamaanmu itu tidak berubah ya sia-sialah aku. Artinya aku gagal gitu loh. Meskipun sebetulnya tidak dari aku saja, tapi kalau kamu juga ngajinya nggak serius ya bisa juga menjadi gagal. Nah, untuk itu kita sama-sama serius. Aku belajar memberikan secara serius pengetahuan-pengetahuan kepada kalian. Kalian juga belajar untuk memahami pengetahuan-pengetahuan yang aku berikan. Jadi sama-sama serius kita supaya ada ada nilainya. Jangan sekarang ngaji, besok ngaji, lusa ngaji, tapi gitu-gitu aja. Nggak, ya aku nggak mau begitu. Oke, kemudian apa ini? Sudah ya. Tentang kiblat sudah ya Pak Rawanto Surbakti ya. Kita bukan kiblat sholat Pak ya. Kiblat itu adalah kerangka berpikir. Kiblatnya kemana? Seperti ekonomi kita dulu kerangka berpikir kiblatnya itu ke Harvard. Nanti kalau menteri ekonominya alumni dari Chicago ya ke Chicago gitu. Ya. Oke, untuk Pak Pak Rawanto Surbakti, kita tidak berbicara kiblat sholat, ya, tidak berbicara kiblat sholat. Adapun Yahudi berkiblat ke Yerusalem, ya, kita ke Makkah, ya. Yahudi itu kan cikal bakal ya. Jadi Nasrani mula-mula itu Yahudi ya. Seharusnya Nasrani, cuman kan Nasrani kemudian jadi Kristen, Pak. Itu yang jadi masalah. Di kekristenan mereka tidak berarah, ya semau-maunya. Lihat aja bangunan-bangunan gerejanya kan tidak harus ke arah tertentu gitu. Makanya kemarin kan sudah aku tunjukkan Daniel itu 3 kali berdoa naik ke tingkat dan dia menghadap ke arah Yerusalem karena di sana ada tembok. Itu sudah dulu lantak kan, tinggal sisa-sisa temboknya itu. Makanya disebut tembok ratapan. Tapi bukan orang Yahudi menyembah tembok, nanti kacau lagi. Oke, sudah mau adzan. Oke, kita aku percepat ya, semoga bisa selesai. Itu yang di seri keempat lunas hutangku ya, sudah aku apresiasi semua. Sekarang yang tadi malam ya tuh, seri kelima. Mudah-mudahan nggak punya utang aku. Tinggal besok aku punya utang sama Pak Budi Siswanto ya, Pak Budi nggih. Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 6. Oke. Sekarang yang komentar yang ke dari penutup itu ya, seri 5 tentang wasit ya. Oke, diawali dari Kamas Hermas Edison. Kalteng hadir Gus, setia dan selalu setia menyimak kajian Islam rasional. Mantap Gus, mudah-mudahan kita jadi umat cerdas dan tegas biar bisa jadi penentu. Sangat setuju, mantap. Kalau udah gini kamu punya kewajiban sampaikan kepada orang-orang di sekitarmu, ya. Jangan pakai terjemahan itu, kita nggak akan jadi penentu nanti, ya. Jadi jangan kita ditentukan sama orang, kita yang menentukan. Jangan ditentukan terus. Berikutnya Kang Arsa Anggara, ini juga baru ya. Semoga betah di sini ya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya. Oke, kembali kasih. Semoga Allah memberikan banyak kebaikan kepadamu dan orang-orang beriman. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun
Mas Arsa Anggara atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan itu juga dicurahkan untukmu. Kemudian Kang Mas Isdianto PPTK, ini senior kita juga ini. Alhamdulillah Gus, Sidamani ada menyimak kajiannya. Diharapkan setelah mengaji dengan Gus Beti, umat Islam harus tingkatkan edukasi dan bersatu agar menjadi umat menentukan ya peradaban berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mantap, mencerahkan Gus. Semoga tetap sehat dan mudah rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Masalahnya harapannya Kang Mas Isdianto itu bisa terwujud enggak? Kalau kita lihat fenomenanya, yang namanya bisa ya bisa-bisa saja, tapi kapan? Kan jenengan kan bilang begini, setelah mengaji dengan Gus Beti, umat Islam harus tingkatkan edukasi dan bersatu agar menjadi umat menentukan peradaban berdasarkan Al-Quran dan hadis. Masalahnya yang mau ngaji di sini itu berapa gelintir? Ya, seperti aku berkali-kali bilang, publik YouTube kita, khususnya umat Islam ini, nggak tahu lah aku. Ya, kan untuk bisa berubah itu semua orang itu harus mengikuti kajian. Yang dengan kajian itu dia bisa berubah. Lah yang ngaji di sini aja loh, nggak sampai 500 orang. Ini ditonton berapa Le? Coba Le. Bapak nanti bergeser ini. Berapa? Nggak ada, jangankan 1.500 saja nggak ada. Bagaimana mereka mau bisa berubah yang di luaran sana? 161 cuman. Iya betul. Cuman 106. Oh bukan Le, ini yang tadi pagi yang tamat. 241. Cuman 241 viewer. Kalian bisa lihat masing-masing. Jadi umat Islam yang ngaji ke sini cuma 241 viewer. Sementara populasi umat Islam, kita bicara Indonesia aja, ada berapa? Populasi umat Islam di YouTube itu ada berapa? 241. Jangankan ngomong 1.000 terlalu jauh lah. Jangankan 500. Nggak nyampe 241. Terus kapan kita mau bangkit? Tapi tidak apa-apa, yang penting aku tugasku sudah tak sampaikan. Jadi ketika aku nanti mati, kewajibannya sudah hamba lakukan ya Allah. Tinggal mereka tidak mau, ya sudah gitu. Ya. Jadi sebetulnya apa yang diharapkan Kang Mas Isdianto PPTK itu juga menjadi harapanku, menjadi harapan kita semua. Semoga kita bisa bangkit, kita bisa kiamah, berubah. Dari yang ditentukan kita menjadi umat penentu. Ya cuman sing ngaji aja nggak sampai 300, cuman 200. Makanya dari itu kalau aku minta kalian di share linknya itu sebuah upaya coba kita sedikit mengalah ya. Coba kita yang mendatangi lewat share kalian itu yang dilakukan oleh Kang Mas Double Shop itu, dia share di link-linknya dia gitu. Ya, siapa tahu itu, tapi menurutku itu juga berat. Tapi ya nggak apa-apa, namanya usaha kan. Siapa tahu lewat itu orang menjadi tahu. Ya. Cuman kalau lihat pengalamannya dari channel ini kan sudah banyak viewernya, subscribe-nya aja sudah berapa deh subscribe-nya? ...31, sekarang sudah plus 500. 31.000. Kemana itu? Misalkan aku minta satu unggahan 20% dari yang 31.000 itu sudah lumayan. Tapi boro-boro 20%, boro-boro jauh Mas. Ya itulah beratnya kita mengemban dakwah pendidikan gitu ya. Ya memang begitu ceritanya. Seperti Yesus itu di surat Matius, dia sangat ingin sekali orang-orang Yahudi itu dalam bimbingan dia, tapi mereka tidak mau.
Kan dikatakan, aku seperti induk ayam yang ingin menyatukan kalian, tetapi kalian tidak mau. Itu sama dengan aku dan kamu. Kita ingin semua umat Islam itu, ya, semua dalam tanda kutip artinya, ya, metodologi kajiannya itu dirubah supaya paham. Nah kalau terjemahannya ternyata bermasalah, kan jadi nggak kena. Al-Quran bilang ke kanan, kamu ke kiri, karena diterjemahkan ke kiri, padahal itu terjemahnya ke kanan seharusnya. Kapan mau kiamah? Ya, sekali lagi, apa yang diharapkan oleh Kang Mas Isdianto juga harapanku dan harapan kita bersama, ya. Cuman keadaan seperti ini ya sudah, yang penting kita sudah melaksanakan, ya. Oke, sekarang Kota Blora. Mantap Gus, umat Islam harus jadi penentu, bukan ditentukan. Kang Sarto Adi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya Sarto Adi dari Serpong, Tangerang. Banyak Tangerang ya. Saya viewer lama. Saya ikut kajian JM sejak dulu, cuma baru komen sekarang. Oh begitu Pak. Ini Bapak emas atau apa ya? Saya sangat setuju dengan pemahaman bahwa kita harus jadi penentu, karena berkorelasi dengan surat Al-Baqarah yang ke-30 bahwa manusia dijadikan khalifah, wakil Allah di bumi atau di dunia. Maka kita yang harus jadi penentu dalam menegakkan dan melaksanakan hukum Allah. Masalahnya seperti tadi Kang Sarto Adi, yang mau belajar seperti ini tuh berapa gelintir, berapa ekor. Bandingkan dengan yang nontonnya itu kajian hohohihe sana. Enggak, berat Mas. Dakwah seperti ini memang berat. Karena kita melawan arus, kita melawan mainstream. Mainstream bilang adil, mainstream bilang pertengahan, kita bilang no. Apa? Penentu. Nah kalau dia nggak pernah ngaji di sini, bagaimana otaknya bisa ngerti? Kan tetap aja seperti itu. Ya. Jadi terima kasih untuk Kang Sarto Adi, ya. Setidak-tidaknya itu sama seperti Kang Isdianto tadi, ya, itu menjadi utopia kita bersama. Utopia itu harapan ke depan yang cerah yang hari ini belum bisa kita raih, itu namanya utopia, ya. Tapi demikian juga jangan memutus asa, tetap aja kita perjuangkan, ya. Oke, kemudian Nanang Turki, walaupun jarang komen tetap mengikuti kajian JM dan video-video JM. Tetap aku lihat untuk menambah ilmu manfaat. Oke, matur, thank you untuk Sam Nanang Turki. Berikutnya Kang Sahran Gipari, nyimak setelah 2 jam tayang, mantap. Gerimis kecil kembali turun. Kang Samtul Yatim, alhamdulillah tiba bahasan utama. Oke, matur nuwun. Salam Isra Gus, nyimak sambil nyetir. Oke, hati-hati, semoga perjalanannya selalu dalam lindungan Gusti Kang Mau Agung untuk Kang Samsul Yatim, hati-hati, semoga Allah selalu beri perlindungan. Sekarang ke Kang Mas Norman Padilla. Sudah adzan langgarku, ya. Aku percepat sedikit, ya. Wasaton, ya. Wasaton penentu, alhamdulillah kita punya teks asli. Terima kasih Gus sudah menambah ilmu. Salam hormat dari Balikpapan. Oke. Kang Nurkolis berbes hadir. Salam Isra. Oke. Muhammad Bintang, aku tidak bisa jawab, waktunya habis, ya. Intinya gini lah Muhammad Bintang, ya. Beragama itu dengan rasio. Pahami Al-Quran, pahami hadis, itu menjadi bangunan agamamu. Nggak tahu, tanya sama yang tahu. Sama siapa aja terserah, ya, tanya. Jangan didogma-dogma. Nabi itu ya cuma nabi, keturunan nabi itu bukan nabi. Istri nabi itu juga bukan nabi. Ahlul bait itu yang ada di rumahnya semuanya itu bukan nabi. Nabinya cuma Muhammad bin Abdullah. Tapi sekali lagi karena waktunya terbatas, ini panjangnya. Ini untuk menjelaskan ini tidak cukup, ini bisa jadi satu video tersendiri, ya. Intinya ya silahkanlah apa yang mau kamu tempuh, cuman aku menyayangkan. Kamu anak cerdas, otakmu tuh brilian, kok sampai mau didogma untuk apa? Kamu menentukan sikap agamamu sendiri berdasarkan Al-Quran dan hadis yang kamu pahami. Jangan didogma-dogma. Tapi kalau kamu masih mau didogma, itu hak kamu juga. Jadi aku tidak mempengaruhi kamu. Aku hanya memberikan sebuah
cara pandangku eman, kalau orang Jawa eman. Sayang, anak secerdas kamu kok bisa menjadi korban dogma. Gitu ya. Sementara itu dulu karena ini sudah ada, nggak mungkin aku bahas. Ini panjang bahasanya ya. Ada yang ahlul bait lagi, ada yang ya. Oke, tapi aku sudah baca ini, nanti apakah kita akan bahas tersendiri nantilah ya, tapi setidaknya jawabanku itu. Kemudian Kang Us bin As ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak kajiannya sambil ngopi, salam Isra, salam Isra. Oke. Bapak Iwan Tamin, oke, salam Isra, oke. Kang Edi Margono, oke. Gispati, oke. Kang Pepe Hendrawan, salam Isra K7 Gus, hihi, final pertandingan yang ditunggu-tunggu buat kekal melangkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kang Hermana Nata Wijaya, tunuhunnya. Kang Dahlan Abdullah, jangan diundur dipotong sakarepmu dewe terus mau-maumu. Oke. Kainko tambah ilmu lagi, oke, matur nuwun, semoga bermanfaat ya. Kang M Said, aku nggak ngerti maksudnya ini. Gus Beti, Gus Arya, Gus AA, Gus Dowi, nggak ngerti maksudnya ya. Kang Deden yang ada di Abipura Irian Jaya, pasti ada yang keberangkatan jenggot. Resiko mas ya. Ya kita jelaskan aja kalau mereka nggak terima ya. Pasti ada yang nggak terima jadi penentu. Ya itulah mas resiko, karena kita melawan arus ya. Kita meruntuhkan sebuah pemahaman yang selama ini telah kukuh mereka pegang. Dengan sebuah penjelasan secara analisis, ayat demi ayat, sejarah demi sejarah, dan itu salah. Lebih tepat terjemahannya wasit itu adalah penentu. Kang Irfan Al Akbar, oke Gus di kopi ge matur nuwun ya. Hari Sunadar matur nuwun, Kang Dialbo matur nuwun. Kang Didi, tentang itu sudah aku jelaskan loh ya, di apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita pikirkan, itu ada 8 seri atau berapa ya. Jadi pertanyaanmu sudah ada di sana jawabannya. Tentang pernah nggak berkiblat ke Palestina ya, ke Masjidil Aqsa terus berbalik menghadap Masjidil Haram. Itu kalau dilihat dari hadisnya enggak lah ya, enggak. Penjelasannya ada di sana Kang, cuman aku lupa seri keberapa ya. Sudah aku jelaskan. Kang Edi Margono, oke, terima kasih. Aku kira itu saja ya. Ini aku harus segera berangkat ke Langgar untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah ya. Aku sudah bayar hutangku, meskipun mohon dipersorry, terutama untuk Muhammad Bintang Ramadan ya, itu harus dijawab secara khusus. Tapi jawabannya seperti tadi itu ya. Jadilah dirimu sendiri. Oke, sampai di sini dulu ya. Aku ucapkan jaga Allah, Kanjeng Nabi, Islam, Al-Quran dalam bingkai imanmu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Oke, sini dulu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, berjamaah ya, di tempat kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.